Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video aku sebelumnya, aku sudah panen-panen cabai yang ada di rak ini ya. Nah, ini sekarang sudah merah-merah lagi teman-teman. Jadi sudah saatnya untuk dipetikin lagi. Nah, kayak gini ini, Masya Allah. Jadi kita panen-panen lagi ya. Jadi sepanjang tanaman cabai ini masih hidup, insya Allah akan terus menghasilkan teman-teman. Dan Alhamdulillah kalau pada saat harga cabai naik, harga cabai sedang tinggi-tingginya, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, mahalnya harga cabai itu nggak ngaruh di kita kalau kita punya tanaman sendiri. Sebenarnya kalau kata orang-orang tua dulu, metik cabai gini itu diusahakan sebelum merah warnanya teman-teman, masih kuning-kuning atau orange itu sudah harus dipetikin. Katanya kalau sudah sampai merah-merah itu dikhawatirkan tanaman cabenya itu cepat tidak produktif dan akhirnya bisa mati gitu. Tapi kok ya kurang marem ya kalau belum lihat tanaman cabai itu warnanya merah-merah. Kalau sudah sampai merah-merah di pohon itu rasanya lega banget ngelihatnya. Jadi ya kita metiknya ya tetap pada saat warna cabenya udah merah. Lanjut ini kami petik juga pucuk beluntas. Nah teman-teman, ada yang suka nggak lalap pucuk beluntas atau pupus daun muda beluntasnya? Kalau aku suka dilalap teman-teman. Biasanya aku juga beli botok beluntas gitu, tapi aku malas kalau harus botok-botok ya aku lalap aja, aku makan mentah gitu aja. Atau bisa juga dibikin terancam, itu seger banget. Cara menanam beluntas itu gampang banget dengan stek batang ya. Jadi kita potong batangnya, tancapkan aja, insya Allah udah numbuh. Nah ini ada tanaman katu yang berdesak-desakan dengan kelengkeng sama pohon jambu biji. Kami akan panen ini juga karena ini sudah tinggi sekali, jadi akan kami potong aja. Karena balkon aku itu sempit dan tanamannya banyak, jadi itu berhimpit-himpitan gitu ya. Di sampingnya ini juga ada kilkerli yang sangat subur sehingga kelihatan empet-empetan gitu. Sebenarnya di tengah-tengah tanaman kilkerli dengan katuk, kelengkeng dan pohon jambu ini ada jalan menuju ke sana, ke timur itu teman-teman, tapi sempit jalannya. Ini mulai kami pangkas-pangkas tanaman katuknya. Selain di sini, itu aku juga ada tanaman katuk yang di sebelah sini teman-teman. Ini yang dekat pohon beringin ya, bonsai beringin yang di depan itu. Jadi kami pangkas juga. Ternyata tanaman katuk yang di sini sudah dirambatin sama tanaman bunga telang teman-teman. Daunnya hampir mirip antara bunga telang sama daun katuk. Daun katuk ini biasanya kami masak sayur bening campur wortel dan jagung muda. Lanjut ini kami petik juga bunga telang. Teman-teman, tanaman telang aku yang di sini ini sudah tua. Sudah tua banget, tapi alhamdulillah masih tetap menghasilkan. Tanaman telang di balkon aku ini sebenarnya banyak sekali teman-teman, tapi sebagian besar sudah kami cabutin, kami buang gitu ya, dimasukkan ke kompos karena terlalu banyak. Karena bunga telang ini kan gampang sekali ya numbuhnya, jadi kacang telangnya jatuh itu aja udah tumbuh di mana-mana. Lanjut kami juga akan panen sawi Jepang ini. Masya Allah, sawi Jepangnya subur-subur banget ya teman-teman. Nah panennya itu tidak kami cabut ataupun tidak kami potong pucuknya, melainkan kami ambil daun-daun yang bagian bawah aja, sama kayak aku panen
coy gitu ya. Kami ambil yang daun bagian bawah aja, tapi daun bagian bawah yang masih segar ya teman-teman. Untuk daun-daun yang sudah kurang bagus ataupun yang sudah mulai menguning, kami buang ke bak pembuatan kompos agar daun-daun ini bisa menjadi kompos untuk menyuburkan semua tanaman-tanaman yang ada. Kalau ada yang menanyakan gimana rasanya sawi Jepang ini, itu kalau menurut aku ya teman-teman, teksturnya itu sama kayak daun singkong, cuman memang lebih gurih daun singkong ya. Dan ini aku selalu dimasak ya, nggak pernah makan mentah atau nggak pernah ngelalap sawi Jepang ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mencoba lalap sawi Jepang ini. Kalau aku memang belum ya, meskipun aku itu sebenarnya pecinta lalap daun-daun muda, tapi untuk yang sawi Jepang belum pernah sama sekali. Berikutnya kami juga akan petik belimbing dan juga kedondong ini. Pohonnya itu berhimpitan teman-teman, antara pohon belimbing sama kedondong. Nah, belimbingnya di sini ini sudah beberapa mateng, jadi harus dipetik ya sebelum busuk teman-teman, karena kami sering mendapati belimbing kami busuk karena terlambat metiknya. Tapi jangan pernah bosan melihat kami metik-metik atau panen belimbing dan kedondong ya teman-teman, karena memang sesering itu kami manennya, dan buahnya itu memang selalu saja ada. Makanya pohon kedondong sama pohon belimbing itu sangat recommended untuk teman-teman yang ingin memulai berkebun tanaman buah, karena memang kayak gitu itu buahnya nggak pernah berhenti dan perawatannya pun gampang teman-teman. Pokoknya rutin disiram aja setiap hari, karena memang harus ditempatkan di tempat yang full sinar matahari ya. Jadi setiap hari harus disiram, dan pupuknya pun aku hanya pakai pupuk kandang. Kemudian di atas media tanam selalu kami timbun sampah-sampah dari dedaunan dan juga ranting yang berfungsi sebagai mulsa, dan juga nanti akhirnya lama-kelamaan dia akan jadi humus gitu kan. Dia hancur jadi kompos, tanahnya jadi humus. Tapi sampah dedaunan dan rantingnya itu yang kering ya teman-teman, yang sudah warna coklat-coklat itu. Dan di samping belimbing ini kami juga ada pohon jeruk lemon ini, tapi masih muda-muda, masih kecil, jadi tidak kami ambil. Di sampingnya ini ada pohon buah tin yang kayak gini nih. Buahnya sebenarnya juga sudah banyak ini, tapi belum bisa kami petik. Kami petik aja cabai yang ada di sini, cabai merah besar ini teman-teman. Hanya 2 aja, sama yang hijau. Berapa yang bisa kami petik ya? Paling 3. Yang hijau 2, yang merah 1. Alhamdulillah. Kami jadikan satu di sini semuanya hasil panenan hari ini. Belimbingnya ada 4, kedondongnya segitu itu. Kemudian cabenya, nah ini meskipun sedikit ya. Nah, jadi ini tadi panenan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.